Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Jembatan Kampus. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita horor selanjutnya. Tahun 2020 awal, sebelum adanya pembatasan kegiatan publik secara nasional, aktivitas orang di Indonesia cenderung biasa-biasa saja. Begitupun kehidupan perkuliahan, berjalan tatap muka seperti biasa. Kisah ini dialami oleh salah satu mahasiswa di kampus ternama di ibu kota. Sebut saja namanya Anton. Ia baru saja memasuki semester 3 perkuliahannya. Semester yang menurut saya sendiri adalah semester awal menuju kesibukan kampus sampai semester-semester berikutnya. Anton berasal dari Medan, dan sebagai orang Medan pada umumnya, Anton terkenal sebagai pribadi yang punya kepribadian tegas dan berani. Anton berkata bahwa ia juga tidak terlalu percaya kepada hal-hal yang gaib dan tahayul. Menurutnya itu hanyalah bualan saja. Anton sendiri tinggal di asrama yang terletak di dalam kampusnya. Selain harganya lebih murah, ia juga bisa berhemat karena antara asrama dan gedung perkuliahannya ini terhubung oleh sebuah jembatan. Jembatan yang konon terkenal dengan sebuah urban legend, wanita bergaun merah. Pada suatu siang setelah ia menyelesaikan mata kuliah pertamanya, Anton diajak temannya untuk mengunjungi salah satu kafe yang ada di pusat ibu kota. Selain karena kafe tersebut baru buka, ada promo beli satu gratis satu, di mana kesempatan yang tentu tidak disia-siakan oleh Anton dan temannya. Mereka kemudian berangkat dengan menaiki motor. Sesampainya di kafe, terlihat antrian begitu panjang. Sebenarnya ketika melihat antrian tersebut, Anton seketika malas dan mengurungkan niatnya. Tapi temannya tersebut meyakinkan Anton agar tetap antri saja. "Toh juga tanggung, udah sampai sini. Nanggung ama macetnya," ujar teman Anton. Anton pun melengos sambil membalas dengan nafas panjangnya. Dan dengan wajah raut wajah suntuk, ia pun akhirnya mau ikut antri. Setelah sekitar 1 jaman mengantri, akhirnya Anton dan temannya berhasil mendapatkan masing-masing 2 cup kopi dari kafe tersebut. Saat melihat jam tangan, jarum jam menunjukkan sudah mau pukul 4 sore. Anton pun kemudian mengajak temannya itu untuk balik ke asrama. Mengingat ia ada kuliah lagi pada pukul jam 7 malam. Apesnya saat Anton balik, lalu lintas ibu kota sedang padat-padatnya ketika banyak orang perkantoran yang sudah mulai pulang. Anton menggerutu sendiri. Dalam hatinya, ia menyesal mengikuti ajakan temannya untuk antri membeli kopi. "Haduh, kalau begini bisa-bisa gue telat masuk kuliah nih," gerutunya dalam hati. Dengan laju motor yang hanya bisa berjalan antara 10 km, dan itu pun harus sering-sering berhenti, karena memang situasi padatnya arus lalu lintas Jakarta saat sore itu. Singkat cerita, sampailah Anton dan temannya di asrama tepat saat azan maghrib berkumandang. Ia kemudian menurunkan temannya dulu tepat di depan asrama. Kemudian ia menuju parkiran untuk memarkirkan motornya. Anton sendiri lebih suka berjalan kaki daripada harus menaiki motor untuk menuju gedung tempat ia kuliah. Menurutnya, cara tersebut lebih irit bahan bakar dan menghemat pengeluaran bulanannya, karena sebagai mahasiswa perantauan, berhemat adalah segalanya. Begitu ia sudah memparkirkan motornya dan hendak kembali menuju asrama, ia melihat temannya tadi sedang berdiri sambil meminum kopi di depan pintu parkiran. "Lah, bukannya elu tadi udah kuantar ke depan asrama? Kenapa sekarang lu ngikutin gua ke parkiran?" Pertanyaan Anton tersebut tidak dijawab oleh rekannya itu. Ia masih sibuk minum kopi yang barusan ia beli bersama Anton. "Ya udah, gue balik kamar dulu ya. Bentar lagi mau kuliah gua." Anton beranjak meninggalkan temannya yang masih diam berdiri sambil tetap meminum kopi. Ketika Anton masuk asrama dan akan naik ke lantai 2, ia berpapasan dengan temannya yang tadi. "Loh, cepet banget lu sampai sini."
Cepet apaan? Lu kan tadi di parkiran. Di parkiran apaan sih? Ya, lu kan tadi di parkiran sambil meminum kopi. Lu gimana sih, Ton? Jelas-jelas gue tadi lu turunin di depan asrama. Kopi gue aja masih utuh dua-duanya. Nih, kalau nggak percaya, sambil menunjukkan 2 kopi cup yang masih utuh. Anton bingung dengan apa yang sedang dilihatnya. Lah, terus lu dari mana? Ya, baru mau naik ini. Kan tadi lu turunin gue di depan asrama. Dan kebetulan tadi ada teman gue lewat. Ya udah, gue ngobrol sebentar sama dia. Habis itu dia masuk. Terus ini papasan sama lu. Malah lu nuduh gue habis dari parkiran. Ngaco lu, terang teman Anton. Wajah Anton nampak seperti orang linglung. Kalau dia di sini, terus yang di parkiran tadi siapa? Batinnya. Antara rasa percaya dan tidak percaya, karena baru kali ini dalam seumur hidupnya Anton ia melihat fenomena semacam itu. Mungkin gue lagi banyak pikiran. Maklum, tugas lagi banyak. Ya udahlah, gue mandi dulu. Mau masuk kuliah soalnya. Anton pergi meninggalkan temannya, yang sama-sama kebingungan dengan sikap Anton. Setelah Anton mandi, ia bergegas merapikan diri dan menyiapkan buku-buku yang akan dia bawa kuliah. Apesnya Anton lupa untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, mengingat tinggal 15 menit lagi kuliah akan dimulai. Satu sisi ia pun harus jalan kaki menuju gedung tempatnya kuliah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa gedung asrama tempat Anton ini dihubungkan dengan oleh sebuah jembatan menuju ke gedung perkuliahan tempat fakultas Anton berada, di mana jembatan itu terdapat sebuah aturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa selepas maghrib atau ketika malam telah tiba, siapapun dilarang untuk melewati jembatan ini. Peraturan itu dibuat karena konon ada makhluk tak kasat mata yang kerap mengganggu manusia yang melewati jembatan itu ketika malam hari. Ketika Anton sedang terburu-buru, ia dilema antara lewat jembatan tersebut atau tidak. Jika lewat, maka ia harus siap menerima konsekuensinya, karena Anton sendiri sudah tahu ada peraturan itu. Terlebih lagi keberaniannya sedang goyah tak kala tadi ia berpapasan dengan sosok yang menyerupai temannya. Namun bila Anton tidak melewati jembatan itu, maka Anton harus memutar jalan cukup jauh, yang mungkin dengan berjalan kaki bisa-bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan bila dengan menyeberang jembatan, Anton bisa langsung sampai di depan gedung perkuliahannya. Waktu yang terus berjalan, serta takut terlambat dimarahi dosen, Anton memutuskan untuk lewat jembatan itu. Tepat saat baru keluar dari asrama, Anton kembali terdiam, dilema dengan keputusannya. Kemarin, ia masih menjadi pribadi yang berani serta masih tidak terlalu yakin dengan hal gaib. Namun kejadian yang ia alami tadi membuatnya berpikir bahwa hal gaib itu nyata adanya. Dalam diamnya tersebut, Anton tidak sengaja melihat seseorang yang berjalan menuju jembatan itu. Anton menjadi agak tenang. Ia tidak jadi sendirian melewati jembatan tersebut, pikirnya. Saat akan dihampiri, orang itu sudah berjalan masuk menuju jembatan. Dengan sedikit agak tergesa-gesa, Anton berusaha menyusul orang itu. Dalam benak Anton, minimal posisi Anton berada di belakang orang tersebut, agar ia bisa meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sendirian di kala itu. Dan tanpa Anton sadari, Anton sudah memasuki jembatan tersebut. Anton berjalan agak cepat ketika orang yang ia lihat kini posisinya sudah agak terlampau jauh. Namun semakin Anton mengejar, Anton menyadari bahwa langkah orang yang ada di depannya juga ikut bertambah cepat pula. Setelah merasa capek, Anton pun menyerah dan akhirnya memilih untuk berjalan saja. Minimal ia masih bisa melihat orang yang berada di depannya tersebut. Anehnya, Anton merasa bahwa ketika ia berjalan melewati jembatan tersebut, langkahnya tak kunjung sampai di seberang. Baik ia berjalan lambat maupun dengan langkah yang agak cepat. Padahal seingat dia, jembatan ini jika siang hari seperti jembatan penyeberangan pada umumnya. Anton merasa jembatan itu bertambah panjang setiap kali ia melangkahkan kakinya. Hingga Anton sadar bahwa orang yang tadi ia lihat kini telah berhenti tepat di ujung jembatan.
Anton pun sedikit merasa lega, tetapi juga merasa sedikit janggal. Buat apa dia berhenti di ujung jembatan? Apa mau menungguku? Pikirnya. Lambat laun, Anton menuju orang tersebut. Dalam penglihatannya samar-samar, orang itu perlahan tapi pasti berubah menjadi sebuah sosok yang jika dilihat sekilas nampak memakai gaun berwarna merah. Semakin dekat semakin jelas bahwa sosok itu juga mempunyai rambut yang panjang. Hingga pada momen Anton mengalihkan pandangannya, melihat ke arah bawah di mana kaki dari sosok itu tidak tampak menyentuh tanah. Ketika Anton mengembalikan penglihatannya ke depan, Anton akhirnya mengetahui bahwa sosok tersebut kini tersenyum menyeringai ke arahnya. Sosok penunggu dari jembatan tersebut akhirnya menampakkan wujudnya. Sosok itu ialah kuntil anak merah. Anton berada dalam ketakutan yang luar biasa. Baru kali ini ia melihat penampakan dengan begitu jelasnya. Namun karena ada rasa harga diri, keberanian yang tersisa dengan ada rasa tanggung jawab untuk mengikuti perkuliahan, Anton berencana nekat untuk tetap melewati sosok tersebut. Anton mempercepat jalannya sambil terus membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika Anton beristighfar itulah, makhluk itu semakin lantang dalam tawanya, seolah ia tidak gentar dengan zikir yang diucapkan oleh Anton. Hal di luar nalar selanjutnya adalah ketika Anton mengeraskan bacaannya, kuntilanak itu malah bertingkah semakin liar. Ia terbang naik turun, kesana kemari, sambil terus tertawa melengking dengan suara khasnya. Melihat fenomena itu, Anton kemudian menutupi wajahnya sambil terus mengucap istighfar. Sambil terus melanjutkan langkahnya yang diselingi tawa dari sosok kuntil anak merah itu. Anton hanya berharap ia segera sampai dan keluar dari jembatan tersebut. Dalam ketakutannya yang luar biasa itu, mendadak suara tertawa kuntil anak itu hilang secara tiba-tiba. Suasana begitu hening dan sunyi. Namun dalam kesunyian itu, Anton merasa ada hembusan angin yang menyapu tengkuknya. Anton menghentikan langkahnya sambil ingin menenangkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin gua sudah sampai di ujung kali ya, hiburnya dalam hati. Sambil tetap beristighfar, Anton perlahan menurunkan kedua tangannya. Untuk meyakinkan dirinya, ia harus melihat situasi sekitar. Begitu Anton membuka matanya, wajahnya berhadapan langsung dengan kuntil anak merah tersebut. Matanya hitam, mulutnya tersenyum menyeringai sambil terus mengeluarkan lendir. Raut wajahnya putih pucat serta mengeluarkan aroma busuk bangkai. Dalam kondisi itu, Anton yang tidak berdaya tersebut, kuntil anak itu kemudian berkata, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang diselingi dengan tawa yang melengking. Tubuh Anton mematung, lidahnya keluh ketika melihat sosok itu terus mengucapkan istighfar. Ketika badannya kembali bisa bereaksi, Anton pun berlari berputar balik menuju asramanya. Dalam pelariannya tersebut, dari arah belakang, kuntil anak itu terbang mengejarnya sambil mengucapkan, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kembali tertawa dengan kerasnya. Sambil terus berlari, akhirnya Anton berhasil keluar dari jembatan itu. Tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, ia langsung naik dan kembali ke dalam kamarnya. Di dalam kamar terdapat dua temannya yang masih asik bermain gitar. Melihat Anton yang cepat sekali kembali, kedua temannya itu menanyakan apakah kuliahnya libur atau bagaimana. Anton sendiri tidak menjawab dan lebih memilih untuk langsung membaringkan tubuhnya dan menutupi seluruh anggota tubuhnya dengan selimut. Kedua temannya itu hanya saling pandang. Namun salah satu di antaranya berkata mungkin Anton sedang kurang enak badan, sehingga mereka berdua membiarkan Anton untuk beristirahat. Dalam ketakutannya itu, Anton lambat laun akhirnya tertidur. Namun bukan berarti Anton sudah aman. Anton bermimpi, dan dalam mimpinya itu ia kembali didatangi oleh sosok kuntil anak merah yang masih tetap mengajarnya sembari mengucapkan astagfirullah, seperti yang Anton katakan untuk mengusirnya, yang kemudian diakhiri dengan tertawa. Di alam nyata, kedua temannya yang masih terjaga itu melihat tubuh Anton seperti orang yang tengah berlari, namun tetap berada di tempat. Sesekali Anton berteriak histeris, dan beberapa kali tubuh Anton seperti mengejang. Tidak ingin terjadi hal buruk, kedua teman Anton pun membangunkannya.
Anton terbangun dengan raut wajah yang pucat. Nafasnya tak beraturan dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Satu teman Anton kemudian memberinya minum. Dan setelah agak tenang, Anton kemudian menceritakan kejadian yang ia alami saat akan kuliah tadi. Mulai dari jembatan yang memanjang dengan sendirinya, hingga ia bertemu dengan penghuni jembatan itu, yakni kuntilanak merah. Salah satu teman Anton nampak tak kaget, malah ia tampak agak sedikit kesal dengan sikap Anton. "Lu kan udah tahu kalau di situ ada larangan menyeberang kalau udah tengah malam. Kok bisa sih, Ton?" "Ya kan gue takut telat, bre. Lagian tadi kuliah juga ada orang yang menyeberang juga. Kirain orang beneran. Waktu udah mau sampai ujung, malah berubah jadi kunti," ucap Anton sambil garuk-garuk kepala. "Ya udah, lu istirahat saja sambil nenangin diri. Kita temenin begadang. Kalau misal lu nanti kenapa-kenapa. Lagian besok juga kuliah gua masuk siang." "Ya udah, gua tidur lagi. Makasih ya, guys," ucap Anton sebelum kembali mengistirahatkan tubuhnya. Hari yang benar-benar apes bagi seorang Anton. Di sisa malam itu, kedua teman Anton tidak lagi melihat Anton menunjukkan gejala yang aneh-aneh. Ada perasaan lega dari dua teman kamarnya itu, tepat ketika azan subuh berkumandang. Mereka berdua akhirnya menyusul Anton ke alam mimpi. Saat bangun, salah satu teman Anton melihat Anton masih dalam kondisi tertidur. Karena mau masuk kuliah, ia mau membangunkannya. Begitu ia memegang kening Anton, ia merasakan panas yang luar biasa. Sehingga ia mengambil kesimpulan bahwa mungkin Anton ketempelan atau kena sawan. Kebetulan bahwa salah satu temannya mempunyai seorang kenalan yang biasanya mampu mengobati orang yang terkena sawan atau ketempelan. Tanpa pikir panjang, teman Anton pun izin untuk tidak masuk kuliah dan mengantar Anton untuk berobat ke rumah orang itu. Begitu sampai di rumah orang tersebut, sebut saja namanya Pak Ridwan. Beliau langsung kaget begitu melihat Anton. "Ya udah, cepat dibawa masuk," tutur Pak Ridwan sambil menunjukkan raut muka yang panik. Sesampainya di dalam, Anton nampak seperti orang yang diruqyah. Anton berteriak sambil meminta ampun, namun hal itu tak berlangsung lama. Setelah selesai proses pembersihan, Pak Ridwan mengatakan bahwa Anton sedikit lagi hampir kerasukan bila tidak segera dibawa kemari. Menurut penglihatan Pak Ridwan, Anton disukai oleh sosok penunggu jembatan tersebut, di mana hal ini adalah sosok kuntilanak merah. Anton yang masih lemas pun ikut bercerita bahwa ketika ia melihat sosok itu, ia sudah mengucapkan istighfar berulang kali. Namun bukannya hilang, sosok tersebut malah beristighfar kembali kepada Anton. Seakan-akan sosok itu meledek keberanian Anton. Pak Ridwan juga berkata bahwa kuntilanak merah tersebut mempunyai energi yang cukup kuat untuk mempengaruhi pikiran manusia. Konon jembatan itu juga dijadikan tempat untuk membuang janin bayi dari hasil aborsi para mahasiswi di kampus itu. Karena diberi makan, itulah sosok itu kemudian menjadi begitu kuat dan tak segan untuk mengganggu manusia yang lewat di jembatan itu. Anton dan temannya baru mengetahui fakta tersebut. Begitu kejamnya seorang manusia. Demi nafsu belaka, mereka mampu melakukan tindakan biadab dengan membuang buah hati mereka sendiri, pikir Anton. Sebelum pulang, Anton diberi amalan berupa doa-doa dan sebotol air minum. Dan setelah kejadian itu, Anton tak lagi mau melewati jembatan itu sampai ia lulus dari kampus tersebut. Hingga kini jembatan tersebut masih tetap eksis. Tapi karena perkuliahan dilakukan secara online, maka sekarang jarang ada mahasiswa yang lewat jembatan tersebut. Dan kisah mengenai sosok legendaris orang bergaun merah atau yang lebih tepatnya disebut sebagai kuntilanak merah masih menjadi sebuah urban legend di salah satu kampus terbaik di Indonesia tersebut. Bagi teman-teman yang mengenal atau tahu nama dari kampus tersebut, cukup dijadikan sebagai sekedar cukup tahu dan bahan refleksi diri bahwasanya dunia kita dan dunia mereka memang berdampingan satu sama lain.